Oke, sudah direkod, Ustaz. Oh ya, siap. Berarti nanti otomatis ke ini ya, masuk ke rekamannya masuk ke ya. Insya Allah ke ini, ke cloud di email Anda, Ustaz. Ntar linknya dikirim. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah berjumpa kembali setelah beberapa lama ya kita nggak mengadakan kajian lagi. Yang sebelumnya kita telah menghatamkan kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumer. Dan kitab ini itu kitab setara lah sama kitab Safinatun Najah, yaitu kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah. Jadi di dalam mazhab Syafi'i itu ada kitab-kitab yang mana kitab-kitab itu simpel, ringkas, dan insya Allah mudah dipahamin lah. Termasuk yang kitab yang akan kita pelajari ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita, kemudian Nabi akhir zaman, dan selayaknya kita sebagai seorang Muslim hendaknya selalu mengikuti perilaku beliau, selalu mengikuti akhlak-akhlak yang diajarkan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya teman-teman sekalian, teman-teman bisa melihat apa yang sudah saya buka sekarang, PowerPoint-nya. Halo teman-teman sekalian, bisakah melihat PowerPoint yang saya buka? Belum nampak kan? Belum nampak ya? Apakah sudah nampak, Ustaz? Sudah, Ustaz. Sudah nampak ya? Sudah. Mas Acep sudah nampak, Mas Acep? Sudah ya? Kita mulai. Sebelum kita masuk ke kitab, baiknya kita mulai dulu dengan muqaddimah, yang mana muqaddimah ini akan meluaskan cakrawala keilmuan kita, terutama keilmuan dalam bidang fikih. Yang pertama ini adalah mafhumul fikhi, yaitu pengertian daripada fikih. Pengertian daripada fikih dari segi bahasa dan istilah. Jadi fikih dari segi bahasa yaitu artinya adalah al-fahmu. Nah, al-fahmu ini apa? Al-fahmu itu adalah ismul masdar, isim masdar daripada fahima yafhamu, fahman, yaitu artinya adalah pemahaman. Sedangkan menurut istilah fikih adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabati min adillatiha tafsiliyati. Jadi fikih menurut istilah adalah pemahaman, menurut istilah adalah ilmu, yaitu ilmu untuk mengetahui hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan amaliyah yang diperoleh dari dalil yang rinci. Nah, kita akan perincikan lagi apa sih artinya ilmu itu. Ilmu adalah, sini kita jelasin di sini. Fal ilmu hukmun jazimun mutabiqun lil waqi'i an dalilin. Ka'ilmina biwujudillahi ta'ala bidalil wujudil alam. Jadi
ilmu adalah suatu hukum, yang mana suatu hukum ini pasti, yang sesuai dengan keadaan, dengan bukti dari dalil, dengan bukti yang nyata dan dari dalil tersebut, sebagaimana pengetahuan kita dengan keberadaan Allah dengan dalil adanya alam semesta. Jadi ilmu ini ya sesuatu yang pasti, nggak hanya yang pasti tetapi dengan dalil. Contohnya apa? Contohnya keberadaan alam semesta ini adalah bukti Allah itu ada. Jadi kan di dalam kita belajar akidah kan ada namanya sifat Allah adalah wujud. Nah, bagaimana kita membuktikan wujud Allah? Kita membuktikan wujud Allah itu dengan adanya alam semesta ini. Dengan adanya alam semesta, kemudian dengan diciptakannya manusia, diciptakannya jin, diciptakannya tumbuh-tumbuhan, yang mana seluruh alam ini ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang berubah itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah itu qadim sifatnya. Allah itu qadim. Jadi Allah itu tidak berubah karena Allah itu yang menciptakan sesuatu, dan setiap sesuatu itu pasti berubah. Kemudian di sini juga dijelasin bahwasanya selain daripada ilmu, kita juga tahu yang namanya al-dhon. Al-dhon. Apa itu dhon? Kan di dalam Al-Qur'an disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ja'tanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah daripada kalian sifat dhon. Inna ba'dadh-dhonni itsm. Karena sebagian dari prasangka itu adalah menghasilkan dosa, menghasilkan suatu perkara yang buruk. Nah, al-dhon ini apa gitu? Al-dhon adalah at-tarfur rajihu min at-taraddudi baina amrayni, yaitu sisi yang mana sisi ini lebih kuat dari sesuatu yang diragukan antara dua perkara. Contohnya apa? Contohnya kalau qauli bi annal witra mandubun la wajibun bin nisbati li Imam Syafi'i. Contohnya itu adalah witir. Witir maksudnya witir di sini salat witir. Kan biasanya kalau tahajud itu kan ada kan kita tahajud misalkan 11 rakaat, kita tahajud sebanyak 8 rakaat, nanti ditutup dengan witir sebanyak 3 kali kan biasanya. Nah, dalam witir ini dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah, mandubun, hukumnya sunnah, bukan wajib. Tetapi dalam mazhab lain ada yang mewajibkan witir, mazhabnya Imam Abu Hanifah. Nah, dalam hal ini dhon ini ibaratnya 60 sama 40 lah. 60% lawannya 40%. Bisa jadi Imam Syafi'i benar karena 60%, bisa jadi Imam Hanafi kebenarannya 40%. Jadi ataupun sebaliknya. Jadi dhon. Jadi sini tuh dhon. Dhon itu bahwasanya kemungkinan besar witir itu hukumnya adalah sunnah, tetapi jangan juga menyalahkan pendapat ulama yang berpendapat bahwasanya hukum witir adalah wajib karena masih 60-40 gitu. Ya, teman-teman paham ya di sini ya. Jadi dhon itu satunya itu diunggulkan daripada yang lainnya. Itu artinya dhon. Kemudian al-wahmu. Nah, selain daripada al-dhon ada namanya al-wahmu. Al-wahmu apa artinya? At-taraful marjuhu minat taraddudi baina amrayni. Yaitu sisi yang tidak kuat dari sesuatu yang diragukan antara dua perkara. Contohnya apa? Kal qauli bi annal witra wajibun la mandubun bin nisbati Imam Syafi'i. Contohnya apa? Witir ini hukumnya wajib, tidak sunnah menurut pandangan Imam Syafi'i. Lah, di sini tuh waham itu kebalikan daripada dhon. Kalau dhon tadi lebih kuat dia 60%, tetapi waham ini kebalikan daripada dhon, yaitu 40%. 40%. Contohnya apa? Witir ini hukumnya wajib, tetapi kebenarannya itu cuma 40%. Sedangkan sedangkan sunnah ini yang pendapat yang tidak kuat itu lebih maju, lebih kuat. Jadi sini marjuh, hukumnya salat witir wajib ini adalah marjuh menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Jadi di sini al-wahmu ini 40%, 40%, 40% kekuatannya, gampangannya seperti itulah. Sedangkan dhon tadi 60% kekuatannya melawan 40% itu gampangannya. Terus kemudian asyak, ada asyak. Apa itu syak? Syak itu kalau di bahasa
dibahasakan di Indonesia adalah ragu-ragu, keraguan-raguan. Artinya apa? Mastawa tarafahu. Jadi sesuatu yang sama di antara dua sisi. Kana yata'aradu inda syakhsi ikhbari adlaini. Jadi sesuatu yang sama di antara dua sisi. Contoh, ini contohnya. Bi anna fi hadas sunduk kitabun fiqhun atau kitabun tafsirun. Jadi contohnya apa? Bahwasanya di dalam kotak ini terdapat kitab fikih dan kitab tafsir. Jadi ada nih syak itu seimbang dia 50% 50%. Jadi misalkan nih misalkan Ustadz Tommy didatengin dua orang yang adil. Kemudian dua orang yang adil ini mengatakan bahwasanya di kotak ini ada sesuatu, ada kitab fikih misalkan. Nah, kita nggak bisa merojihkan salah satu daripadanya karena itu syak, yaitu masih ragu-ragu. Jadi sama antara satu dengan lainnya itu sama kekuatannya itu. Kemudian selanjutnya wa yuqabilul ilmu al-jahlu. Dan lawan kata daripada ilmu adalah kebodohan. Wa huwa intifa'ul ilmi bil maksudi, yaitu ketiadaan ilmu dengan tujuan, dengan maksud. Nah, maksudnya jahil ini adalah tidak tahu, tidak mengetahui sesuatu dengan maksud. Bi allam yudrik aslan wa yusammal jahlul basit. Lah di sini tuh ada dua terbagi menjadi dua, jahil terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tidak mengetahui asalnya, dinamakan jahil basit, kebodohan yang ringan. Nah, dia ini kenapa disebut kebodohan yang ringan? Dia itu merasa. Jadi seseorang ketika tidak mengetahui sesuatu, maka dia ngomong la adri, ana la adri, saya nggak tahu. Berarti dia itu kebodohannya itu tingkatannya ringan gitu. Lah, ada jahil yang selanjutnya di tingkatan selanjutnya, au adraka ala khilafi hayatihi fil waqi' wa yusammal jahlul murakkabu. Atau seakan-akan mengetahui padahal kenyataannya bukan seperti itu, dinamakan jahil murakkab. Itu kebodohan yang kompleks atau berat. Misalkan nih saya sok tahu, misalkan di dalam kamar ada 5 orang. Nah, saya itu sok tahu, enggak cuma 1 orang. Padahal buktinya setelah dibuktikan di kamar itu ada cuma 5 orang. Nah, makanya orang yang jahil murakkab ini kejahilannya itu bertambah, udah levelnya udah level berat gitu. Jadi kenapa dinamakan murakkab? Murakkab itu kan berlipat, kompleks gitu. Jadi orang yang jahil murakkab ini nggak mau dibilangin bodoh, padahal dia nggak tahu itu. Nah, sedangkan yang pertama ini dia mengakui bahwasanya dia bodoh. Tetapi yang kedua ini dia bodoh, cuman nggak mau mengakui kalau dia bodoh. Nah, ini yang paling repot itu yang jahil murakkab ini. Kalau kita menghadapi jahil basit, mudah kita kasih tahu, kita nasihatin, masuklah, karena kebodohannya itu masih ringan. Tapi kalau kita menghadapi jahil murakkab ini yang repot, ya udah dikasih tahu dia malah ngeyel, sok tahu. Makanya perlunya kita terus belajar gitu. Makanya tidak aib bagi seorang penuntut ilmu kalau ditanya nggak tahu, itu bukan sesuatu yang aib. Karena Imam Malik dulu diberikan pertanyaan, puluhan pertanyaan yang bisa dijawab itu nggak nyampe setengahnya. Itu Imam Malik loh, levelnya Imam Malik. Imam dijulukin Imam Darul Hijrah, imamnya ahli Madinah, Imamu ahli Madinah, imamnya ahli Madinah. Kemudian yang tadi itu adalah pengertian daripada ilmu. Kenapa kok di sini disebutkan al-wahmu wasyakku, sama satu lagi tadi az-dzan. Kenapa? Karena di dalam ilmu mantik ada 4 perkara, yang 4 perkara ini termasuk at-tasdiqat. At-tasdiqat ini adalah pembenaran. Jadi di ilmu mantik itu ada 2, ada tasawurat, ada tasdiqat. Tasawurat ini baru gambaran. Kalau tasdiqat itu adalah pembenaran. Nah, gimana cara mengetahui kebenaran atau enggak? Ya ada 4 perkara ini, yaitu al-ilmu, kemudian al-dhannu,
kemudian al-wahmu wasyakku, itu yang namanya at-tasdiqat. Kemudian selanjutnya mafhumul ahkam. Nah, tadi kan kita pengertian fikih apa tadi? Pengertian fikih adalah al-ilmu bil ahkam. Ya, al-ilmu tadi sudah kita bahas, al-ilmu bil ahkam. Apa itu ahkam? Ahkam kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu hukumnya hukum-hukum. Itu jamak daripada hukmun, artinya hukum. Nah, di sini hukum menurut bahasa adalah jam'ul hukmi wa yutlaqu fil lughati al-man'u. Jadi artinya hukum ini adalah berarti menurut bahasa itu pelarangan gitu, pencegahan. Sedangkan menurut uruf, fil urfi isnadu amrin ila akharin ijaban aw salban, ay itsbatan aw nafyan. Jadi menurut uruf ini adalah adat. Hukum menurut adat adalah menisbatkan sesuatu kepada yang lainnya, baik itu positif maupun negatif. Artinya apa? Artinya itu menetapkan dan menafikan, menetapkan atau meniadakan. Misalkan menetapkan awal bulan Ramadan. Misalkan di Indonesia ada 2 cara, bukan di Indonesia saja sih. Memang sudah ditentukan oleh para ulama, ada yang pakai ru'yat, ada yang pakai hisab. Nah, isbat itu namanya menetapkan. Kalau sudah ditetapkan 1 Ramadan, maka hukumnya wajib dia berpuasa. Au nafian, misalkan peniadaan misalkan ditetapkan besok hari raya, berarti udah haram hukumnya untuk puasa Ramadan karena besok ditetapkan sudah hari raya gitu. Insya Allah bisa dipahami ya teman-teman sekalian ya. Kemudian, nah kita sudah membahas tentang apa tadi? Yang pertama ilmu. Kemudian yang kedua al-ahkam, al-ilmu bil ahkami syar'iyyati itu. Yang sekarang kita bahas asy-syar'iyyati. Apa artinya asy-syar'iyyah? Asy-syar'iyyah itu hiyal ma'khudatu minasy-syar'i al-mab'utsi bihin nabi al-karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi syar'i itu adalah syariat apa nama sesuatu syariat yang mana diberikan atau diberikan kepada Nabi Muhammad SAW atau diamanahkan kepada Nabi Muhammad SAW, atau bisa dalam kata lain sesuatu yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya gitu, dengan tentunya dengan rujukan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ini kita ngambilnya dari kitab Al-Imla ala Syarhi Al-Mahalli lil Waraqat karya Dr. Anjad Rosyid, halaman 21 sampai 22, cetakan Dar Al-Fath Yordania. Begitu teman-teman ya, insyaallah bisa paham ya. Jadi kita sudah membahas tadi yang fikih istilahan, yaitu al-ilmu bil ahkam syar'iyyati al-amaliyah. Nah, fikih itu amaliyah. Jadi fikih ini bukan akidah, bukan juga akhlak, tetapi membahas tentang amaliyah. Nah, amaliyah di sini itu sangat banyak ya teman-teman sekalian. Jadi yang dimaksud dengan amaliyah sini sangat banyak. Ibadah, pertama adalah ibadah. Jadi fikih itu mencakup pertama adalah ibadah. Berkaitan dengan sholat, tata cara sholat, kemudian tata cara toharoh, tata cara puasa, tata cara zakat, tata cara haji. Kemudian kita ada juga yang kedua adalah muamalat. Muamalat di sini mencakup jual beli. Di jual beli pun ada juga, misalkan boleh nggak kita menjual barang orang lain. Itu dibahas di fikih muamalat. Kemudian juga dijelasin bagaimana tata cara ketika bisnis itu bersyarikat. Jadi bisnis ada yang memodali, kemudian ada yang punya bahan, ada yang memodali, ada yang menjualkan. Nanti bagi hasilnya seperti apa nanti itu dibahas di dalam muamalat. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga ada namanya ahwalus syakhsiyah. Ahwalus syakhsiyah ini berkenaan dengan 3. Ahwalus syakhsiyah ini keadaan pribadi kalau di bahasa Indonesia kan. Yang pertama berkaitan dengan nikah, talak, kemudian faraid atau apa namanya bisa biasanya dibilang itu warisan, harta warisan. Nah, kemudian fikih itu juga mencakup fiqhul qadha, yaitu fikih kehakiman. Kemudian juga mencakup juga
dan lain-lain, masih banyak sekali fikih-fikih yang lainnya. Al-muktasabati bi adillatiha tafsiliyah. Nah, kita balik ke nomor 1 tadi. Al-ilmu sudah kita pelajari, bil ahkam sudah kita bahas, asy-syar'iyyati sudah kita bahas, al-amaliyati sudah kita bahas, al-muktasabati ini artinya adalah yang diambil, yang diperoleh min adillatiha tafsiliyah, dari dalil-dalil yang rinci. Maksudnya adalah dalil yang rinci itu apa? Dalil itu ada 2. Yang pertama dalilun nas, yang kedua dalil diambil dari kaidah fikhiyah. Yang pertama dalil dari nas itu apa aja? Dalil dari nas ini adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian dalil yang diambil dari kaidah fikhiyah, misalkan al-umur bima qasidiha. Misalkan itu kaidah fikih. Jadi segala sesuatu itu tergantung pada qasadnya, pada niatnya. Ya, nanti di furu'nya atau di cabang-cabangnya itu banyak sekali. Nanti ada innamal amalu binniyat, dalilnya itu nanti kita praktekkan, misalkan di dalam wudu, wajibkah niat di dalam wudu? Ini khilaf di antara para ulama. Mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya di dalam berwudu niat itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Karena apa? Karena dalam Al-Qur'an disebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum warjulakum minal ka'bain. Jadi di dalam ayat itu tidak disebutkan satu ayat pun yang berkenaan dengan niat. Langsung faghsilu, langsung membasuh mencuci muka. Itu dalilnya Imam Abu Hanifah. Jadi niat itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Sedangkan jumhurul ulama, ya siapa itu kalau jumhur ulama? Kalau selain Imam Abu Hanifah berarti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi jumhur ulama berpendapat bahwasanya rukun hukumnya wajib niat di dalam wudu, karena wudu itu adalah termasuk ibadah. Dalilnya apa? Sama dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Lah mana dalil niat? Idza qumtum ilas sholati, idza qumtum ini dalam bahasa Arab berarti idza aradtum, kalau kamu hendak. Kalau hendak berarti kan ada niat di situ. Idza nawaitum, kalau kamu berniat untuk sholat maka wudu dulu gitu. Itu ya tafsir daripada idza qumtum adalah idza nawaitum atau idza aradtum. Jadi seperti itu. Jadi memang itu yang pertama ya, dalil daripada nas. Dalil daripada yang pertama daripada nas ya, ambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian yang kedua yaitu dalil yang diambil dari kaidah fikhiyah yang disusun oleh para ulama. Kita lanjut. Nah ini sebenarnya ini nggak ada kaitannya dengan pembelajaran ini ya. Tetapi kita perlu untuk menerangkan. Sebentar teman-teman. Nah, di sini dijelasin mal farqu baina syariati wal fiqhi. Apa bedanya antara syariat dan fikih? Nah, sekilas kan kelihatannya syariat dan fikih ini kan sama kan, tetapi ada perbedaannya. Asy-syari'atu yutlaqu 'alal aqidati wal 'amaliyati wal akhlaqi. Jadi syariat itu mencakup akidah, amaliyah dan akhlak. Ammal fiqhu yutlaqu 'alal 'amaliyati faqat. Sedangkan fikih ini cuma mencakup amaliyah saja. Jadi ada perbedaan antara syariat dan fikih itu. Nah, kita sebelum masuk ke pembahasan kitab, kita wajib mengetahui urutan belajar fikih mazhab Syafi'i versi Hadramaut Yaman. Ini dari Dr. Labib Najib. Kalau teman-teman tahu, Dr. Labib Najib ini seorang ulama Syafi'iyah zaman sekarang ya. Beliau sangat ahli dalam bidang fikih Syafi'i. Nanti teman-teman bisa tulis di Facebook namanya Dr. Labib Najib. Atau tulis saja Labib Najib, nanti ketemu. Beliau sangat pakar sekali ilmu fikih, terutama fikih Syafi'i. Nah, yang pertama yang perlu kita pelajari adalah Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah karya Sayyid Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habashi. Kemudian matan yang kedua yang perlu kita pelajari, ini urutan daripada matan yang ringan.
Matan Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumair. Atau kita juga bisa balik Safinatun Najah dulu baru Arisalah Al-Jami'ah juga boleh. Jadi dua kitab ini sama-sama ringkas, sama-sama, cuman bedanya yang Risalatul Jami'ah ini ada bab hajinya. Sedangkan Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Sumair ini belum ada bab hajinya gitu. Jadi biasanya kalau ngaji kitab Safinatun Najah itu kitab hajinya itu diambil dari kitab lain. Ada beberapa ulama yang meneruskan kitab Safinatun Najah ini, di antara salah satunya adalah Syekh Nawawi Al-Jawi. Di dalam syarah Kasyifatus Sajah itu ditambahkan di situ. Beliau mensyarah Safinatun Najah, kemudian karena belum ada bab haji, maka di Syekh Nawawi Al-Jawi di situ menuliskan matan Safinatun Najah plus syarahnya juga gitu. Nah, Syekh Nawawi Al-Jawi ini dekat sama rumahnya Bang Ajab ini. Bang Ajab kan Banten rumahnya kan. Imam Nawawi Al-Jawi ini rumahnya di Banten, Bang Ajab. Iya, betul, Ustaz. Itu ulama besar ulamanya Indonesia lah. Beliau punya murid namanya Ki Ahmad Dahlan sama Ki Hasyim Asy'ari. Kemudian setelah kita hatam dua kitab ini, kemudian kita melanjutkan kitab yang lebih tebal lagi, namanya Al-Mukhtasar Al-Latif karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl. Ini kitab yang ringkas. Ini bisa juga disebut nama kitabnya Muqaddimatus Sughra, Al-Muqaddimah As-Sughra. Muqaddimah yang kecil, masih kecil. Nah, di sini kemudian setelah hatam kitab ini, kita beralih ke kitab ini yang lebih tebal lagi. Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl. Ini sama ini. Dua ulama ini sama. Jadi yang mengarang kitab Muqaddimah Hadramiyah juga mengarang kitab Al-Mukhtasar Al-Latif. Nah, kitab Al-Muqaddimah Hadramiyah ini biasa disebut sebagai Al-Muqaddimah Al-Kubra. Jadi muqaddimah yang sudah besar. Jadi kenapa? Karena ini sudah mencakup semuanya. Bab ibadah ada, bab muamalah juga ada, bab nikah ada, bab talak ada, faraid juga ada, kemudian qadha juga ada, semuanya kompleks. Kalau sedangkan yang Mukhtasar Latif ini cuman sekadar fikih ibadah, kemudian fikih muamalatnya itu cuman jual beli sama nikah saja, itu belum ada faraidnya, belum ada yang lain-lainnya yang lebih detail. Kemudian setelah hatam kita Muqaddimah Hadramiyah, nah di sini ada tiga pilihan. Tapi yang paling afdol itu kalau bisa mempelajari semuanya, pelajari semuanya. Tetapi kalau misalkan belum sempat, nah yang pertama adalah salah satu dari inilah yang penting, Al-Yaqut An-Nafis karya Syekh Ahmad Asy-Syatiri. Di situ babnya sama dengan Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, cuman lebih detail. Masalah-masalahnya itu lebih detail. Contohnya dalam masalah tayamum, misalkan di Muqaddimah Hadramiyah cuman dijelaskan rukun tayamum, syarat tayamum, kemudian sunnah daripada tayamum. Tetapi di Yaqut An-Nafis didetailkan lagi, apakah wajib qadha orang yang bertayamum atau tidak, itu dijelasin di Yaqut Nafis. Kemudian kalau misalkan Fathul Qarib atau Fathul Qarib Al-Mujib karya Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi, atau Umdatus Salik wa Uddatun Nasik karya Syekh Syihabuddin Ibnu An-Naqib itu. Jadi kelima urutan ini harus kita lewati dulu, jangan sampai kita belum belajar fikih Syafi'i yang tingkatan yang masih ringan tetapi kita langsung loncat misalkan ke Yaqut Nafis, jangan. Karena apa? Karena ibaratnya ulama itu mengibaratkan kalau misalkan anak kecil yang masih menyusui dikasihkan nasi, apa yang terjadi? Malah memudaratkannya. Sebagaimana kita belajar fikih itu juga harus urut. Ibaratnya kalau kita belajar fikih langsung ke kitab-kitab besar, itu sama saja meracuni diri kita sendiri, nggak bakalan paham gitu. Itu teman-teman sekalian. Nah, ini tuh namanya belajar fikih ini biasa kita sebut ilmu maksud. Jadi ilmu itu ada dua. Ilmu pertama ilmu alat, yang kedua ilmu maksud. Ilmu alat ini ilmu nahwu shorof, ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu mantik,
balaghah dan lain sebagainya. Itu ilmu alat. Nah, ilmu alat ini dipelajari untuk memahami ilmu maksud. Ilmu maksud itu apa saja? Termasuk fikih ini yang kita pelajari. Kemudian termasuk juga akidah, termasuk juga akhlak, tafsir, hadis. Itu kita harus harus menguasai dulu ilmu alatnya. Kalau ilmu alatnya sudah matang, baru kita belajar ilmu maksud. Seperti itu. Nah, di sini kita akan membedah sanad-sanad keilmuan Imam Syafi'i. Nah, pada umumnya Imam Syafi'i ini sanad keilmuannya itu daripada 3 sahabat. Imam Syafi'i. Kita iniin perbesar biar agak jelas. Kita mulai dari bawah. Nah, ini nama Imam Syafi'i itu ini bukan Syafi'i nama aslinya ya. Syafi'i ini nama kakeknya. Nama apa namanya? Ya, nama kakeknya. Nama aslinya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nama aslinya Imam Syafi'i. Beliau itu dilahirkan di Gaza pertamanya. Beliau dilahirkan di Gaza, Palestina. Jadi beliau dilahirkan di Gaza, kemudian tetapi beliau ini keturunan Rasulullah dari jalur ibunya. Jadi ibunya ini Syarifah, keturunan Rasulullah. Tetapi bapaknya ini bukan keturunan Rasulullah, tetapi ketemu nasabnya di Abdu Manaf. Ya, ketemu nasabnya sama Rasulullah di Abdu Manaf. Nah, di sini ketika di Mekah, yang pertama ketika di Mekah, Imam Syafi'i belajar kepada gurunya yang bernama Imam Muslim bin Khalid. Imam Muslim bin Khalid belajar kepada gurunya yang bernama Ibnu Jarid. Kemudian Ibnu Jarid belajar kepada gurunya Tawus. Tawus belajar kepada gurunya, yaitu yang terkenal adalah ulama besar dari kalangan sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, waktu di Mekah. Kemudian Ibnu Abbas belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu waktu di Mekah. Kemudian sanad keilmuan waktu di Madinah. Gurunya Imam Syafi'i siapa? Yaitu Imam Malik bin Anas, yaitu imam madhab yang kedua. Imam Malik bin Anas. Kemudian Imam Malik bin Anas belajar kepada Imam Nafi. Imam Nafi ini enggak hanya ahli dalam fikih, Imam Nafi ini ahli qiraat. Makanya ada riwayat Nafi. Ya, riwayat Nafi. Ini Imam Nafi yang dimaksudkan imam ini, yaitu gurunya Imam Malik. Kemudian Imam Nafi belajar kepada Ibnu Umar, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian itu yang di Madinah. Susah sekali. Nah, untuk yang di waktu di Irak, ya Imam Syafi'i waktu di Irak belajar kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Siapa itu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani? Beliau adalah murid kesayangannya daripada Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah itu punya 2 murid besar. Yang pertama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yang kedua adalah Abu Yusuf. Nah, Imam Syafi'i ini sebenarnya sebelum beliau wafat, beliau itu bercita-cita agar supaya diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala belajar langsung kepada Imam Abu Hanifah. Tetapi qadarullah, sebelum tercapai cita-citanya, Imam Abu Hanifah wafat duluan. Kemudian Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Nah, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini selain beliau gurunya Imam Syafi'i, tetapi juga mengambil manfaat juga dari muridnya. Kata Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani pernah mengatakan, kalau misalkan Imam Abu Hanifah masih hidup, beliau pasti akan memperbaiki atau merevisi
pendapat-pendapatnya dulu. Karena apa? Karena Imam Syafi'i ini orang cerdas. Orang pertama kali mencetuskan ilmu usul fikih itu Imam Syafi'i. Nah, gitu. Jadi selain beliau gurunya Imam Syafi'i, beliau juga berguru juga sama Imam Syafi'i. Jadi saling bertukar ilmu gitu. Nah, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani belajar kepada Nu'man bin Thabit. Ini nama aslinya Imam Abu Hanifah itu bukan Abu Hanifah, tetapi Nu'man bin Thabit. Kenapa kok dinamakan Abu Hanifah? Karena Abu Hanifah ini adalah abu. Abu itu kan artinya ayah. Nah, kalau di dalam bahasa Arab itu abu bukan mesti ayah, nggak selalu ayah. Bisa juga berarti ahli. Hanifah ini apa? Hanifah ini agama, jadi ahlinya agama, ahlinya ibadah. Jadi beliau itu ahli agama juga ahli ibadah. Ya, saya teringat ada seseorang dari suatu kelompok mengatakan Imam Abu Hanifah yaitu Abu Jifah. Dengan Abu Jifah itu apa? Abunya kotoran. Karena udzubillah. Seorang imam besar, imam madhab yang pertama dikatakan Imam Abu Jifah. Ini kan kurang beradab kepada ulama. Jadi jangan sampai kita meniru mereka yang suka mencela para ulama gitu. Ini ulama loh. Ini ulama kelas ini loh. Mujtahid mutlak. Ini imam 4 mazhab ini mujtahid mutlak. Gak bisa kita langsung ke Al-Quran dan As-Sunnah tanpa melalui 4 mazhab ini. Mustahil. Jadi kalau mau langsung ke Al-Sunnah itu susah. Gak bisa kita. Karena kita belum sampai derajat ke situ. Kemudian Imam Abu Hanifah belajar kepada gurunya yaitu Imam Muhammad bin Abi Sulaiman. Imam Muhammad bin Abi Sulaiman belajar kepada salah seorang sahabat yang bernama Ibrahim An-Nakhai. Kemudian Ibrahim An-Nakhai belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kayaknya ada yang kurang teman-teman sekalian. Saya cek dulu ya. Oh, di sini Ibrahim An-Nakhai belajar kepada Ibnu Mas'ud belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada kurangnya. Ibrahim An-Nakhai ini adalah seorang tabi'in, bukan sahabat ya. Ini adalah seorang tabi'in belajar kepada punya guru namanya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sebagai seorang yang biasa ya, seorang Muslim yang biasa. Ilmu juga pas-pasan, termasuk saya juga masih dalam tahapan belajar. Kita ini perlu kalau misalkan belajar fikih itu perlu bertahap. Jadi jangan langsung belajar 4 madhab. Mending kita menguasai 4 madhab. Tetapi benar-benar benar-benar menguasai daripada kita belajar 4 madhab langsung tetapi 1 madhab aja nggak dikuasain. Artinya mungkin dalam suatu hal dia bisa ditanya dalam perkara tertentu 4 madhab, tetapi dalam kebanyakan masalah nggak bisa menjawab. Kan sama saja, mending kita 1 madhab dulu belajar, setelah menguasai 1 madhab, barulah kita boleh belajar fikih, namanya fikih muqaran, yang akan kita bahas ini. Fikih muqaran namanya. Nah, apa yang dilakukan setelah belajar fikih madhab? Setelah belajar dan menguasai fikih madhab, maka dianjurkan untuk belajar fikih muqaran atau fikih perbandingan madhab. Agar apa? Agar mengetahui perbedaan dan sebab perbedaan di antara imam 4 madhab. Nah, di antara kitab-kitab fikih muqaran, yaitu fikih perbandingan madhab. Yang pertama, Al-Majmu' Syarah Muhadzab karya Imam Nawawi. Jadi, Muhadzab ini adalah nama matan yang dikarang oleh Imam Asy-Syirazi. Imam Asy-Syirazi punya matan namanya Al-Muhadzab. Kemudian disyarah oleh Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, namanya adalah Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Jadi kitab ini kitab fikih Syafi'i, cuman di dalamnya ini mencakup semua madhab, nggak hanya 4 malahan. Itu ada sekitar 12 atau 13 madhab disebutkan semua sama Imam Nawawi. Tetapi Imam Nawawi ini condongnya ke Syafi'i, maka beliau banyak sekali merojihkan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Yang kedua adalah Bidayatul Mujtahid karya Imam Ibnu Rushd. Imam Ibnu Rushd ini adalah seorang ilmuwan Islam. Beliau adalah dokter. Selain daripada dokter, beliau itu ahli dalam bidang fikih. Jarang sekali sekarang kan. Beliau itu dokter tapi punya kitab namanya Bidayatul Mujtahid. Itu kitabnya bukan 1 jilid itu. Tergantung cetakannya mana. Paling minimal mungkin 4 jilid Bidayatul Mujtahid ini. Tergantung cetakannya. Nah, Imam Ibnu Rushd ini bermadhab Maliki. Kemudian Al-Fiqh
Nah, di dalam Bidayah Mujtahid ini kelebihannya daripada kitab yang lain, kitab Muqarrar yang lain adalah disebutkan sebab-sebab ikhtilafnya apa gitu. Sebab-sebab ikhtilafnya apa, misalkan dalam masalah wudu. Dalam masalah wudu, Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan niat, imam yang lainnya, jumhur ulama mewajibkan niat. Sebabnya apa? Sebabnya adalah Imam Abu Hanifah kenapa tidak mewajibkan niat? Karena wudhu ini bukan termasuk ibadah, bukan termasuk ibadah. Sedangkan jumhur ulama mewajibkan niat karena termasuk ibadah gitu. Salah satu contoh-contohnya seperti itu. Itu ulama-ulama dulu. Kemudian ada juga Al-Fiqh ala Madzahibil Arba'ah karya Syekh Al-Juzairi. Itu yang ulama zaman sekarang ini, Syekh Al-Juzairi, ulama zaman sekarang, beliau menulis kitab fikih 4 madhab gitu. Kemudian ada juga Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu karya Imam Dr. Wahbah Az-Zuhaili dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Nah, kemudian ini beberapa syarah matan Ar-Risalah Al-Jami'ah wa At-Tadhkirah An-Nafi'ah. Ini syarah-syarah daripada kitab yang akan kita kaji pada hari ini. Yang pertama, Syarah Al-Budur At-Taliyah bin Syarhi Ar-Risalah Al-Jami'ah karya Imam Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi. Nah, ini kitabnya. Kitabnya seperti ini. Ini tebalnya sekitar berapa ini? 364 halaman. Jadi ulama itu keren sekali, teman-teman sekalian. Jadi matannya ini matannya. Matannya itu cuman berapa? Cuman 48 halaman. Sedangkan syarahnya 350 lebih halaman. Kan luar biasa. Kemudian ada juga Ad-Dalalah An-Nafi'ah ala Ma'ani Ar-Risalah Al-Jami'ah wa At-Tadhkirah An-Nafi'ah karya Imam Ahmad bin Zaid bin Alawi Al-Habashi. Yang ketiga Al-Anwar Al-Lamiyah wa At-Tatimmat Al-Wasi'ah karya Syekh Abdullah Ahmad Basuran Al-Kindi. Yang keempat Bahjatul Wasail bi Syarhi Masail karya Imam An-Nawawi Al-Jawi Al-Indonesi. Ini karyanya Imam Nawawi, orang Indonesia asli. Itu teman-teman sekalian dimati Allah SWT, itu adalah mukadimah yang penting bagi kita untuk mengetahuinya. Insya Allah nanti PowerPoint-nya saya share di grup supaya teman-teman sekalian bisa mengambil istifadah daripada yang saya sampaikan ini, mukadimah sebelum kita masuk ke kitab. Kemudian kita akan masuk ke kitab, tetapi mungkin kita akan genapkanlah 1 jam. Insya Allah nanti jam 9 waktu Indonesia kita selesaikan kajiannya dan kita buka tanya jawab insya Allah ta'ala. Sebentar teman-teman, ini mau buka dulu kitabnya. Nah ini kitabnya. Kitabnya sudah saya share di grup, persis seperti yang saya pegang tadi. Share screen-nya belum, Ustaz. Oh iya, belum ya? Belum kelihatan, Mas Acep? Masih di PowerPoint, Ustaz. Oh iya, ya. Siap-siap. Stop share. Apakah sudah terlihat teman-teman sekalian? Sudah, Ustaz. Udah. Nah, kita akan bahas mengenai biografi siapakah penulis kitab Ar-Risalatul Jami'ah. Kita pelan-pelan. Tarjamatul Imam. Saya sambil buka kitab.
Yang pertama adalah Tarjamatul Imamil Allamatil Habibi Ahmad bin Zain bin Alawil Habasyi Al-Hasani Al-Hadrami Syafi'i rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain. Sebelum kita mulai, kita doakan supaya pengarang kitab ini diampuni Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi ilmunya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumikum fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Tarjamatu ini artinya adalah biografi. Tarjamatu artinya adalah biografi. Tarjamatul imamil allamati. Imam. Jadi seorang yang punya ilmu yang banyak itu boleh kita memanggilnya sebagai imam, terutama dalam bidang agama. Al-allamah. Al-allamah ini berarti orang yang ilmunya itu sudah banyak sekali. Kalau ada yang mengatakan dia alim sekali dalam bidang fikih. Jadi dia alimnya juga cuma dalam bidang fikih saja. Tetapi kalau al-allamah, jadi dia bidang fikih juga iya, bidang akidah iya, bidang nahwu iya, semuanya dia ahli dalam semua bidang. Jadi al-allamah, al-allamati al-habibi. Nah, di sini ada kata-kata al-habibi. Apa nih maksudnya al-habibi? Habibi ini adalah sebutan daripada semua orang yang keturunan Rasulullah SAW. Contohnya siapa kalau di Indonesia? Misalkan contohnya Habib Zindan, Habib Lutfi, Habib Rizik, dan lain sebagainya. Itu siapa yang keturunan Rasulullah SAW, pasti nanti akan disebutnya sebagai Habib. Habib siapa namanya? Habib Ahmad bin Zain bin Alawi. Kenapa kok disebutkan Alawi? Alawi adalah keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Alawi. Al-Habashi. Nah, beliau dijuluki Habashi karena lama tinggal di Habasyah. Habasyah sekarang ini di Ethiopia, di salah satu negara di Afrika. Al-Hasani. Nah, beliau keturunan Rasulullah SAW dari jalur Hasan. Kalau dari jalur Husain namanya Al-Husaini. Kalau jalur Hasan namanya Al-Hasani. Al-Hadrami, ini adalah tempat lahir beliau, namanya Hadramaut. Orang Hadramaut disebutnya Hadrami. Orang Indonesia disebutnya Indonesi. Orang Bali disebutnya Bali. Orang Lamongan disebutnya orang Lamongani. Orang Malang disebutnya Malangi, dan lain sebagainya. Asy-Syafi'i, ya, beliau bermadhab Syafi'i. Rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati mereka semua. Ismuhu wa nasabuhu, jadi namanya dan nasabnya. Huwal habibul allamatul mutawadhi'u. Jadi beliau adalah seorang habib keturunan Rasulullah, ilmunya banyak, kemudian seorang yang tawadhu. Wal imamul jami'u, dan seorang imam al-jami'u yang mengumpulkan seluruh ilmu. Wal baharul wasi'u, beliau seolah-olah lautan yang sangat luas. Lautan. Kenapa disebut lautan? Ini adalah majaz, bukan hakikat. Jadi di dalam ilmu balaghah ada hakikat, ada majaz. Wal bahrul wasi'u. Jadi si penulis biografinya Syekh Ahmad bin Zain bin Alawi ini ingin memuji beliau sebagai al-bahrul wasi'u, yaitu lautan yang sangat luas. Artinya ilmunya itu luas gitu. Jadi majaznya adalah ba'al bahr. Jadi hakikatnya adalah ilmu, yaitu ilmunya adalah sangat luas sekali. Ad-da'i ilallahi. Beliau adalah seorang dai al-arifu billahi ta'ala. Nah, di sini al-arif, orang yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang ada yang mempermasalahkan julukan al-arif billahi ta'ala, ada yang mempermasalahkan, ada yang bilang siapa saja yang menyebutkan dengan laqab arif billah maka bid'ah, sesat, di dalam neraka. Tidak seperti itu. Karena apa? Karena Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan bahwasanya al-abdul arifu billahi tattahidu iradatahu bi iradatillahi. Jadi seorang hamba yang arif billah, orang yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala, itu kemauannya itu sesuai dengan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Bihaitsu, yang mana la yuridu illa ma yuriduhu Allahu amran bihi wa ridha. Jadi dia itu tidak melakukan apa-apa yang menyeleweng dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan
dia laksanakan sehingga Allah ridho. Wa yuhibbu illa ma yuhibbuhu wa yuhibbu illa ma yuhibbuhu Allah, dan dia itu tidak menyukai kecuali yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ibnu Taimiyah saja mengatakan bahwasanya pelakop ini itu bagus. Bukan masalah bid'ah atau enggaknya, tapi ini untuk memuji seorang yang alim. Kata Imam Ghazali apa? Qalbul arifi billahi ta'ala al-muqini bihi khairun min alfi qalbin minal awam. Jadi hatinya orang yang arif billah itu dan yakin kepada Allah itu lebih baik daripada hatinya 1000 orang awam. Jadi luar biasa ini. Pujian kepada orang yang arif billahi ta'ala. Namanya siapa? Abu Alawi, yaitu Abu Alawi Ahmad bin Zain bin Alawi bin Ahmad. Di hamisnya, di footnote-nya kita baca Sahibus Sya'bil Ma'rufi bil Ahmadaini, Ahmadul Muhajir wa Ahmadul Habashi. Nah, di sini pengarang kitab Aristoteles Jamiah ini ada 2 lakop, ada 2 sebutan, ada 2 panggilan. Yang pertama panggilannya adalah Ahmad Al-Muhajir, yang kedua Ahmad Al-Habashi. Bin Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abi Bakrinil Habashi. Luki babi di sini sebut luki babi likathrati taraddudihi wa tuli iqamati bi ardil Habasya. Nah, kenapa kok disebutkan Al-Habashi di sini? Karena lama sekali beliau itu tinggal di negeri Ethiopia gitu, walaupun beliau adalah aslinya Yaman. Ibni Ali bin Ahmad bin Muhammadin Asadullah. Jadi beliau bisa disebutkan salah satu dari datuk beliau itu ada yang menjadikan lakop Asadullah, ada yang dijulukin sebagai Asadullah, singa Allah, artinya pemberani. Ibni Hasanit Tarabi Ibni Ali bin Al-Faqih bin Al-Muqaddami Muhammad bin Ali bin Muhammad sahibi Mirbat. Nah, ini sahibi Mirbat ini adalah nama panggilan ulama besar Yaman abad ke-12 Masehi. Jadi ini Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad itu adalah salah seorang ulama besar pada zaman Masehi ke-12 Masehi. Makanya beliau disebutnya Sahibul Mirbat. Ibni Ali Khaliq Qism. Khaliq Qism ini juga ulama besar Yaman, ahli fikih. Sebagai sebutan ulama besar juga, tapi Khaliq Qism Ibni Ali. Ibni Alawi bin Muhammad bin Alawi sahib Suman, ini juga sebutan juga bagi ulama. Ibni Ubaidillah sahib al-Arad, sebutan juga bagi ulama. Ibni Ahmad al-Muhajir ibni Isa bin Muhammad bin Ali al-Urayyadi. Ibni Ja'far al-Sadiq ibni Muhammad al-Baqir ibni Ali Zain al-Abidin ibni al-Imam al-Husain al-Sibati ibni al-Imam Ali ibni Abi Talib wa Fatimah az-Zahra binti Sayyidil Mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa alihi wa sahbihi wa radiyallahu anhum ajma'in. Jadi beliau itu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur Hasan itu. Kemudian wa ummuhu lah. Ibunya nasab ibunya itu siapa? Nama ibunya itu siapa? Wa ummuhu. Ummuhu ini kembali ke pengarang kitab ini, dan umminya atau ibunya pengarang kitab Aristoteles Jamiah adalah Asy-Syarifatu Shalihatul Afifatu Fatimah bani Sayyidil Alamil Fadili Ali bin Aqili Baharun Jamalil Laili Ba'lawi Al-Husaini Al-Makki. Beliau kenapa disebut Syarifah? Kalau laki-laki itu namanya Asy-Syarif atau Habib. Tapi kalau perempuan nama julukan keturunan Rasulullah yang perempuan adalah Asy-Syarif, Syarifah gitu. Ya, mungkin itu saja teman-teman yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dulu dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke teman-teman, kita buka tanya jawab bagi siapa saja yang mau bertanya. Insyaallah kami jawab dengan semampu kami.
Mas Acep, gimana Mas Acep? Ada pertanyaan nggak Mas Acep? Belum ada, Ustaz. Paham berarti Mas Acep ya? Insyaallah. Masya Allah. Ustadz Tommy. Gimana Ustadz Tommy? Alhamdulillah, Ustaz. Paham. Alhamdulillah. Jam berapa sekarang di Malang Ustadz Tommy? Jam berapa ini? Jam 9, Ustaz. Jam 9 ya. Alhamdulillah. Dingin ya Ustadz di sana ya? Ya, ini musim hujan, Ustaz. Ustadz Ilyas. Apa kabar Ustadz Ilyas? Ustadz Hidayatul Rahman. Apa kabar Ustadz? Ustadzah Dwi, apa kabar Ustadzah? Alhamdulillah baik Ustadz. Alhamdulillah. Sana jam berapa sekarang? NTT jam 10 malam. Selisih 1 jam ya? Sama Bali juga, Ustaz. Iya. Di Bali juga Mas Acep? Nggih, Wita di sini. Oh, udah maksudnya Mita ya Bali ya? Oke, mungkin gitu ya teman-teman. Kita sebelum, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup dulu dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa litullabina wa liman lahu haqqun 'alaina ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.